La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah kembali melanjutkan kajian fikih al-muyassar yang insyaallah tema kali ini kita akan membahas tuntas tentang memelihara kebersihan tubuh. Nah, yang dimaksud adalah di antara pembahasannya yaitu siwak. Dan kemarin sudah dibahas hukum siwak itu merupakan sunnah di setiap waktu dan di setiap saat. Sekarang kita masuk kepada bahasan berikutnya, poin berikutnya yaitu al-mas'alatu tsaniyatu. Poin kedua yaitu mata yata'akkadu. Kapan sangat dianjurkannya siwak itu? Jadi ada momentum-momentum sikat gigi itu, siwak itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bukan hanya sunnah, tapi ada kalimat muakkadnya. Ya, jadi kalau boleh saya bahasakan jadi sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu. Mata yuta'akkadu wa yuta'akkadu 'indal wudu'i wa 'indal intibahi minan naumi wa 'inda taghayyuri raihati al-fami wa 'inda qira'atil qur'ani wa 'inda qira'atil qur'ani wa 'inda sholati wa kadza 'inda dukhulil masjidi wal manzili li haditsil miqdami ibni Shuraihu an abi Shuraihin an abihi qala sa'altu Aisyata qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam Yabda'u, nah ini fa'ilnya. Yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwaki wa yuta'akadu kadzalika 'inda tulis sukuti ya, bukan sikut ya, sikut sakit nanti disikut ya. Sukuti wasufratil asnani li ahadithis sabiqati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki wal muslimu ma'murun 'indal ibadati wat taqarrubi ilallah an yakuna ala ahsanin halin Bahkan saja ahsani halin min nadhafati wa taharati. Baik. Poin kedua, kapan sangat ditekankan siwak atau sikat gigi itu? Wa yata'akkadu indal wudu'i, yaitu ditekankan ketika wudu. Jadi ini sebagaimana hadis yang sebelumnya ya. Lau an asyukko ala ummati, ya, la
amartukum bisiwaki inda kulli wudu sholat. ya, atau inda kulli sholat. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan. Statusnya berarti wajib kalau perintahkan untuk sikat gigi dulu sebelum sholat atau ketika akan sholat. Ini dianjurkan gitu ya. Wa indal intibahi minan naumi, dan ketika bangun dari tidur, intibah itu sadar, ya maksudnya bangun tidur. Wa inda tagoyuri roihatil fami, dan ketika berubah bau mulut ya, kita kan bisa mendeteksi mulut kita di saat nyaman, di saat tidak nyaman, di saat biasa saja, dan di saat mulai tercium tidak sedap. Wa inda qiraatil Quran, dan ketika membaca Al-Quran. Wa inda sholati, dan ketika sholat. Ya, tapi poin pentingnya mulut kita terjaga dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi ketika akan beribadah kepada Allah. Itu poinnya. Ya, kalau dengan satu kali siwak kuat sampai sehari full, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau baru duhur juga sudah mulai berubah baunya, ya karena mungkin pasta giginya KW-KW, maka dianjurkan sikat gigi lagi. Wa kada inda dukhulil masjidi wal manzili. Demikian juga ketika masuk masjid dan masuk rumah. Ini ya yang digaris bawahi, ini masuk rumah. Kalau masuk masjid ya wajar gitu. Karena kita persepsinya masuk masjid untuk beribadah. Nah, kalau masuk rumah mau apa? Ya, karena biasanya orang masuk rumah itu identiknya bukan beribadah. Begitu. Apalagi bagi jomblo. Ya, enggak ada ibadah-ibadahnya katanya ke rumah teh. Mata mending mondok di pesantren mahasiswa. Udah pulang ke rumah juga mubazir. Ya, tidak akan jadi ibadah. Mubazir. Li hadisil Mikdam bin Syuraihin, berdasarkan hadis Mikdam bin Syuraih an abihi, dari ayahnya, qala yang mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku menjawab, ya maksudnya Aisyah menjawab, maaf, aku bertanya, kata Syuraih bin Mikdam bin Syuraih. Ya. Mikdam bin Syuraih. Oh, Mikdam ya berarti. Mikdam. Syuraih marahnya. Yang bertanya Syuraih. Kan Mikdam putra Syuraih. Mikdam bertanya ke bapaknya yaitu Syuraih. Berarti Syuraih bertanya kepada Aisyah. Bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Dengan sesuatu apakah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai apabila masuk rumah? Qalat, maka Aisyah menjawab bisiwaki, yaitu dengan sikat gigi. Hebat Nabi ya. Jadi Nabi itu performa penampilan yang terbaik itu bukan hanya di luar. Kadang kan kita kaum bapak-bapak ya ingin terlihat menarik, gagah. Itu kalau keluar rumah. Kalau keluar rumah gagah, wangi kan. Apalagi ke undangan, semua pernak-pernik ya ditempel jam tangan gitu. Lalu apapun biar terlihat menarik. Tapi kadang kalau ke rumah ya padahal sudah seharian di jalanan, sudah terkena knalpot. Ya, asap knalpotnya juga ada yang putih, ada yang hitam. Wah, pokoknya the kill of the kucal. Pas pulang ke rumah, ya kan penampilannya tidak menarik, tidak baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga penampilannya, setidaknya yaitu menjaga bau mulutnya. Gitu, ya. Nah, makanya ini menjadi apa ya,
jadi sesuatu yang ditekankan. Ya kalau begitu teman-teman mahasiswa termasuk saya harus bawa sikat gigi ya, gitu. Ini anjuran. Saya pun setelah beres kajian ini harusnya ke jamban dulu, wudu dulu, sikat gigi dulu. Nah ke rumah itu sudah dalam keadaan bau mulutnya terjaga. Wa yata'akkadu kadzalika indatu lisukuti. Demikian juga dianjurkan, ditekankan ketika banyak diam. Ya, lama diam, lama tidak berbicara. Ya. Balem ya. Seueuting balem teh ternyata menyebabkan bau tidak sedap. Bau mulut tidak sedap. Mata tong cicing wae nya ngobrol tidak kenal. Ya mah cilujang 4 jam cicing gitu. Ya kecuali ada kegiatan bermanfaat ya, aktivitas bermanfaat. Atau wasofrotil asnan ketika giginya kuning, menguning ya. Nah gitu. Jadi harus dicek tuh berapa karat kadar kekuningan gigi kita. Gitu ya. Kalau sudah 24 karat wah itu mah harus ke dokter gitu ya. Kalau 10 karat ya sikat gigi lah ya. Sadapi kudu sadapi. Jadi kalau gigi menguning, walil ahadis sabiqati dan hadis-hadis yang lalu gitu. Ini dianjurkan menggosok gigi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun malam beliau menggosok mulutnya, maksudnya giginya dengan siwak. Wal muslimu ma'murun indal ibadati wa taqarrubi ilallah ayyakuna ala ahsani halin minan nadzafah wa thahar. Dan setiap muslim diperintahkan ketika beribadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia dalam keadaan penampilan terbaik ya, dari berupa bersih dan suci gitu ya. Ini performa kita di hadapan Allah harus diperhatikan ya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin, terutama dalam memelihara kebersihan tubuh. Dalam konteks ini yaitu mulut. Silakan. Al-mas'alatu tsalitsatu bima yakunu yusanu an yakunu huruf nasab. Yakun yusanu an yakuna tasawwaku bi'udin radbillah yatafattatu wala yajruhul fama fa inna nabiyya sallallahu alaihi wala yujrihul fama yujrihul fama fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udin arakin walahu an yatasawwaka biyadihil yumna awil yusra fal amru fi hadha wasi'un ya. Baik, poin ketiga terkait siwak ini, kalau tadi pada saat apa siwak itu sangat ditekankan, sekarang dengan apa kita bersiwak atau dengan apa kita sikat gigi. Yusanu an yakuna tasawuku bi audin rotbin la yatafattatu. Disunahkan siwak itu dengan kayu yang basah tapi tidak mudah hancur gitu ya.
Sekarang banyak kalau mau menggunakan siwak itu di toko-toko oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh juga ada. Itu kalau mau menggunakan siwak. Jadi tidak mudah hancur. Kalau pasta gigi yang bagus. Jangan sekali sikat rontok semua. Nah, itu yang KW. Ya. Harus yang bagus satu, yang bermerek. Kemudian layu jerihul fama. Tidak membuat luka terhadap mulut atau terhadap gigi. Ya. Sikat gigi malah giginya yang patah. Nah, itu saking kuat sikatnya. Itu juga tidak memadorotkan kepada gigi. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bila siwak itu dengan kayu arok. Itu ada pohon khusus namanya kayu arok. Walahu an yatasawwaka biyadihil yumna awil yusro. Dan beliau bersiwak itu dengan tangan kanan atau bisa juga dengan tangan kiri. Ya, malawas nawe. Fal amru fi hada wasiun, mengenai hal ini wasiun, fleksibel. Ya, jadi boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri gitu. Silakan. Itu amrun wasiun. Ya, jadi dalam konteks ini kata kitab ini tangan yang digunakan boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Ya. Jadi tidak berpihak ke kanan ini, Mas. Yang tidak boleh itu sikat giginya lepas tangan. Nah, itu nggak bisa. Mengikatkan. Digayung namanya. Lanjut. Wa in lam yakun indahu audun yastaqu bihi halal wudu'i ajaza'ahu tasawuku fi usbu'ihi kama rawa dzalika Ali ibni Abi Thalibun radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'il lam yakun indahu udun, ya betul ya, udun. Dan jika dia tidak memiliki kayu, yastaku bihi, untuk dia sikat, halal wudu'i, ketika akan berwudu, adja'ahu atasawuku bi usbuihi, maka cukup baginya bersiwak dengan jarinya. Gitu ya. Usbu. Ini kayaknya kita juga pernah pengalaman ya, ketika menginap di suatu tempat lupa bawa sikat gigi, ngangge sikat gigi nusanes kan kita juga nggak beraninya begitu. Si satu sikat untuk semua mulut kan tidak mungkin. Nah, ini maka boleh menggunakan jari, ya telunjuk lah, odolnya disimpan di telunjuk. Nah, gosok-gosok boleh. Memang tidak akan membersihkan, tapi seminimalnya menghilangkan ketidaksedapan mulut. Itu ya, minimal adalah aktivitas gosokan pada gigi gitu. Tong disedot odolna aja. Disedot, ditelan. Enggak ya. Minimal digosok lah ya. Walaupun kita yakin tidak akan maksimal ya secara kebersihan gitu. Tapi minimal ada usaha, ada ikhtiar. Supaya nyaman ketika bilang amin kan. Komo subuh, nah, nu ragu-ragu mahasiswa bilang amin pas subuh, pasti eta teh sikat gigi. Gitu. Manya amin diidgongkeun, itu menyalahi makhraj. Kemudian sebagaimana diriwayatkan hal itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan, ada riwayatnya, yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib ya, menggunakan tangan.
Ya, ini Imam Ahmad ya, dalam Musnad Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis Al-Habir. Apalagi begitu. Ya, kalau ada riwayatnya, nah gitu. Ya, tetap harus sikat gigi. Walaupun dengan jari. Lanjut. Al-mas'alatu rabi'atu fawaidas siwaku fawaidu siwaki. Iya. Wa min ahamiha ma warada fil hadithi sabiqi anahu madharatul lil fami fi dunya mardatun lirabbi fil akhirati fayanbaghi lil muslimin an lil muslimi ani ta'ahadi hadhihi an yata'ahada hadhihi sunnata badal dari hadihi itu maf'ul bih. wala yatrukuha lima fiha min fawaida azimatin wa qad yamuru ala ba'dil muslimina mudatan minal waqti kasyahri wasyahraini wa hum lam yatasawaku ima takasulan wa ima jahlan wa haula'i qad fatahamul ajrul azimu wa alafa wal fawaidal katsir. Ini ke ajrul adimu, fatahumul ajrul adimu wal fawaidul katsiratu. Katsirati. Sifat. Bisababi tarkihim hadhihi sunnata allati kana yuhafidhu 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kada ya'muru biha maf'ul bihnya ummatahu iya amro ijabin laula khaufal masyaqati. Oke. Sekarang poin keempat, yaitu apa sih faidahnya siwak, sikat gigi. Wa min ahamiha ma warada fil hadis sabiki, di antara yang paling urgen apa yang tercantum di dalam hadis yang lalu, bahwasanya siwak itu menyucikan, membersihkan mulut di dunia dan mendatangkan keridhaan Allah di akhirat. Di dunia bersih, di akhirat pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kalah dengan para artis yang sudah memperhatikan fisiknya, sampai mulutnya pun diperhatikan, walaupun kepentingan mereka untuk syuting, untuk iklan gitu. Kan namanya iklan Pepsodent gigina koneng ya, itu gagal gitu. Nah, kalau mereka dalam hal duniawi saja, penampilannya menarik, giginya bersih, putih, hanya untuk kepentingan tadilah sifatnya komoditi periklanan, maka kita sebagai mahasiswa kepentingan kita akhirat gitu. Jadi penampilan baik di hadapan Allah itu mendapatkan ganjaran
yang hebat. Jadi mahasiswa itu penampilannya harus baik gitu. Kemudian ya wajahnya pun wajah yang bersih, giginya putih, wajah bersih gitu. Apalagi terlihat glowing kan ya. Wah, di hadapan Allah glowing. Tonggulading. Gitu ya. Nah, fayan bagi lil muslimi an yata'ahada hadis sunnah. Maka selayaknya bagi kaum muslimin untuk memelihara sunnah ini. Ya mah jujur li we-nya kita periksa ke dokter sok dina satahun ka dokter gigi sabaraha kali. Buah-buah henteu urang mah nya. Data nyeri. Ini malah tuh periksa karang gigi supaya karang gigi tidak menumpuk di gigi. Numpuk kan jadi lain jadi karang deui jadi gunung. Ya, harus perhatikan. Konsultasi nanti ke dokter ini biar putih pakai apa? Nah, pakai listrin mah tidak memutihkan. Ya. Gitu. Nah, coba ini juga menginspirasi ke saya. Jadi kudu ka dokter ya. Biaya dewa gitu. Ibadah ka Allah teh marukan murah, mahal. Gitu. Wala yatsrukuha dan tidak boleh meninggalkannya. Lama fiha min fawaida atimatin. Karena di dalamnya banyak faidah yang besar. Wa qad yamuru ala ba'dil muslimina muddatan minal waqti kasyahri wa syahraini. Terkadang menimpa sebagian kaum muslimin beberapa lama waktu seperti sebulan, 2 bulan, wahum lam yatasawwaku. Mereka tidak sikat gigi, tidak siwak selama 2 bulan. Bayangkeun eta nya 2 bulan teu nyikat gigi. Itu gigi kuningnya udah berapa puluh karat. Nu kadua eta nya bagaimana dia bisa nyaman? Ada 2 faktor kenapa dia tidak sikat gigi. Imma takasulan, bisa karena rasa malas. Ku hoream ku males teu nyikat gigi. Yang kedua wa imma jahlan, karena kebodohan. Ini saya pernah baca berita ada orang terlama yang tidak mandi komunikat giginya gitu. Di daerah mana ya saya lupa lagi. Ditakdirkeun teh panjang umur. Kebetulan ada saudara saya, ada seseorang yang disebutkan saudara, bisa nontonnya. Tuh cenanya otak mandi tong rajin-rajin teuing. Nu tara mandi wae usiana panjang. Dan sehat selama puluhan tahun, tidak pernah ke rumah sakit karena sudah berdamai dan berkawan dengan virus. Jadi dalilnya, jadi dalil. Ya itu nggak boleh gitu, karena kita ada adab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haula'i qad fatahumul ajrul adim wal fawaidul katsir. Mereka telah melewati pahala yang besar dan manfaat yang sangat banyak. Bisa babi tarkihim hadhihi sunnah allati kana yuhafidu 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan sunnah ini yang mereka tinggalkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memeliharanya, menjaganya. Wa kada ya'muru biha ummatahu amro ijabin. Dan hampir saja Nabi SAW memerintahkan umatnya dengan perintah yang wajib. Laula khaufal masyaqqah, kalaulah tidak dikhawatirkan memberatkan. Gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan juga buat kita, ya terutama buat mahasiswa. Ini menjaga kebersihan supaya berpenampilan menarik di hadapan Allah, itu menjadi sesuatu yang hebat. Makanya kan ada cerita Ibnu Hajar al-Asqalani suatu waktu naik kendaraan
Dulu kendaraannya kuda nu opat gininya. Non urang mah delman, tapi delmannya kudanya 4. Penampilannya menarik. Wow, gitunya. Wangi, pakaiannya menarik. Memakai jam tangannya hebat gitunya. Kopiahnya hebat. Lewatlah orang Yahudi. Dicegat ke orang Yahudi, ya. Syekh, berhenti. Saya heran dengan Anda. Wah, ya orang Yahudi. Bukankah menurut Nabi Anda bahwa adunya sijnatul mu'mini wa jannatul kafiri? Ini orang Yahudi yang sedang jualan parfum di sisi jalan. Bukankah Nabi Anda mengatakan bahwa dunia itu penjaranya orang mukmin, sedangkan surganya bagi orang kafir? Ini enggak terbalik ini. Anda berpenampilan baik, menarik, memakai kendaraan mewah, sedangkan saya di pinggir jalan kahasupan jualan parfum. Gitu kan? Mun urang cenah oge nya. Gitu, mata harus jadi ulama gitu ya, ahli ilmu. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa yang aku rasakan hari ini, kenikmatan yang aku rasakan hari ini dibandingkan kenikmatan surga masih jadi penjara. Belum ada apa-apanya. Sedangkan engkau wahai orang Yahudi, kesengsaraan engkau di dunia dibandingkan nanti siksa neraka, ini masih surga buat Anda, masih bisa ketawa. Nah ulang tah langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, masuk Islam. Ya, dikitukeun urang mah ceramah sajam-sajam, 2 jam nu alap-alap acan. Bedana ulamanya cukup dengan percakapan seperti itu menginspirasi orang masuk Islam. Urang mah ceramah 3 jam dah kadang jadi deh atau tidak jadi mualaf malah gitu. Ya, lanjut. Wa qad dzakaru fawaid. Haya, bakar. Ya, jakaru betul. Wa qad dzakaru fawaida akhlis siwaki. Ukhra lisiwaki minha annahu yakwil asnanu wa yashudul lisata wa yunaqis sawta wa yunashitul abadi. Ya. Dan para ulama juga menyebutkan faidah-faidah lain tentang keutamaan siwak. Di antaranya annahu yakwil asnana ya, berarti bahwa siwak itu menguatkan gigi. Tah nutara nyikat gigina leuleus. Ya pan gigi aki-aki nini-nininya sudah mulai tidak kencang, tidak kuat gitu. Mulai berguguran. Nah, itu diefekkan ya, efek dari tidak sikat gigi. Ya menurut saya juga karang gigi itu mampu menghancurkan gigi. Dan tidak ujug-ujug bolong atuh gigi itu mulai dari karang gigi itu disebabkan sela-sela makanan itu yang menempel, didiamkan terus menguat membatu gitu. Karang ini Ya gitu. Nah, ari karang di gigi mah tidak indahnya, ari karang di laut makan indah, beda lagi. Kemudian wayasuddu lithata, memperkokoh gusi akan menjadi kuat. Wayanki sauta, menjelaskan suara. Jadi suaranya, vokal suaranya itu akan jelas, gitu ya. Kalau baca Quran mah jelas makhrajnya,
gitu. Itu karena efek dari Kekuatan. sikat gigi. Nya siga tadi lah tong waka baca Quran nyebut amin ari teu nyikat gigi mah nya subuh bangun langsung sholat kan ngagerenyem amin lagi. Tidak jelas Amin. suaranya. Amin. Wayan sutul abda dan menyebabkan hamba itu semangat gitu ya. Wayun situl abda dan menjadi penyemangat bagi seorang hamba. Nah ini fadilah-fadilah keutamaan sikat gigi yang tentu orientasinya kita mah bukan duniawi. Ya, kalau orientasi duniawi mah sudahlah para artis, kita kalah dengan para artisnya. Artisna atau seur artos. Artis kurang artos. Orientasinya bukan dunia, tapi orientasinya akhirat. Digunakan untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada berapa menit lagi? 2 ya? 2 menit. Ya, emangnya. Nah nanti di pertemuan selanjutnya yaitu sunanul fitroti, sunah-sunah fitroh yang harus dijaga ya. Di antaranya nanti selain sikat gigi yang ini kaitannya dengan sholat, nah nanti juga mencukur asyarib, apa ini? Kumis. Ya, nanti sunahnya memendekkan kumis, memanjangkan jenggot. Tong tibalik. Hari kumis dipararanjangkeun, jenggot ditiadakan. Karena kalau kumis panjang ya, lebih panjang seperti si Nietzsche itu ada filosof Jerman, meninggal fotona jabrik pisan ya. Kabayang lamun makan teh kan kalau tua spabelit jeung kumis orang. Ya, gitu. Kemudian mencabut ketiak. Kemarin saya sampaikan ya. Memang sunahnya mencabut begitu, tapi nanti rukhsah boleh pakai dicukur. Sunahnya dicabut. Nyari sote dah terus dicukur. Ya, kalau awalnya tidak dicukur, insya Allah tidak akan sakit. Itu barangkali karena juga waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.